soal cap jempol darah. Kita harus akui bahwa PDIP itu adalah partai yang saya kira sampai hari ini masih cukup memegang teguh ideologi mereka. Megawati itu dianggap sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang saat ini menjadi kader-kader banteng. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada isu, ada wacana soal kudeta menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, sudah mulai bermunculan statement-statement yang saya kira sebagai salah satu bentuk konfrontasi politik kepada siapapun yang mencoba untuk mengganggu Megawati dari kursi ketua umum partai. Pernyataan Effendi Simbolon beberapa waktu yang lalu yang meminta Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari posisinya sebagai ketua umum PDIP, ini kan telah memantik reaksi yang cukup luar biasa dari seluruh kader-kader PDIP dari berbagai penjuru tanah air. Sudah mulai muncul statement-statement mereka itu akan pasang badan, akan tempur sampai titik darah penghabisan, dan bahkan ada cap jempol darah sebagai penegasan bahwa mereka itu akan tegak lurus dan mendukung sepenuhnya kepada Megawati sebagai ketua umum partai sampai kapanpun. Pernyataan Effendi Simbolon itu bahkan semakin menebalkan dugaan-dugaan bagi internal PDIP bahwa ada pihak-pihak yang secara perlahan, yang secara sengaja untuk terus mengobok-obok PDIP dan mencoba untuk mengambil alih tampuk kekuasaan PDIP dari Megawati Soekarnoputri. Jadi wajar kalau kemudian anasir-anasir soal gangguan, upaya-upaya untuk mengobok-obok PDIP itu kan seakan-akan terkonfirmasi karena apapun. Effendi Simbolon itu kan sudah dianggap sebagai orang luar, outsider, dan sudah dianggap orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian dari sakit hati yang dinilai tidak terlampau signifikan untuk berkomentar tentang PDIP. Oleh karena itu, reaksi dari kawan-kawan PDIP, para pengurus, dan kemudian para simpatisannya ini kan menarik untuk disimak ya secara signifikan. Pertama misalnya soal cap jempol darah. Kita harus akui bahwa PDIP itu adalah partai yang saya kira sampai hari ini masih cukup memegang teguh ideologi mereka. Dan bahkan kalau kita lihat rata-rata secara umum, bagi kader-kader PDIP, bagi pengurus dan fungsionaris PDIP, Megawati itu bukanlah hanya sebatas ketua umum partai. Bukan hanya orang nomor satu yang menjadi veto player, menentukan dan merumuskan bagaimana langkah dan strategi politik PDIP selama ini, kurang lebih sekitar 52 tahun lamanya. Tapi lebih dari itu, Megawati itu dianggap sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang saat ini menjadi kader-kader banteng. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada isu, ada wacana soal kudeta menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, sudah mulai bermunculan statement-statement yang saya kira sebagai salah satu bentuk konfrontasi politik kepada siapapun yang mencoba untuk mengganggu Megawati dari kursi ketua umum partai. Bambang Pacul misalnya beberapa kali dalam kesempatan selalu terbuka. Hati-hati kalau bicara tentang Megawati Soekarnoputri. Hati-hati kalau kemudian bicara tentang menggeser posisi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. Kata Bambang Pacul, kalau Megawati diganggu maka akan melawan seluruh kader-kader partai. Karena di PDIP itu, kalau istilahnya Bambang Pacul, banyak lone wolf, semacam serigala petarung yang kemudian akan siap tempur melawan siapapun yang dinilai merongrong dan mencoba untuk merusak kredibilitas partai dan mencoba untuk mengganggu Megawati Soekarnoputri. Dan bahkan pada saat yang bersamaan kita saksikan cap jempol darah yang kemudian dibubuhkan oleh kader-kader partai di tingkat ranting, di tingkat kecamatan, dan kemudian tingkat kabupaten dan provinsi sudah bermunculan di mana-mana, itu sebagai bentuk kesiapan perang terbuka. Jadi jika ada pihak yang mencoba untuk mengganggu PDIP, merongrong Megawati sebagai ketua umum partai, bagi mereka ini adalah pertaruhan politik hidup mati sebagai kader partai, karena sudah menganggap Megawati itu adalah segala-galanya. Megawati itu adalah sebagai sosok yang bagi mereka seorang ibu yang kemudian harus dijaga harkat, martabat, dan marwah politiknya dari gangguan manapun. Menurut saya ini menarik karena memang per hari ini
Kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Megawati memang sebagai sosok yang tidak tergantikan, sebagai sosok yang kemudian cukup determinan soal bagaimana success story Partai Banteng ini kemudian terus menjadi partai politik yang established, kredibel, dan kekuatan politiknya cukup diperhitungkan sampai hari ini. Per hari ini sebenarnya, di luar alasan regenerasi kepemimpinan, sebenarnya secara politik, tidak ada alasan apapun sebenarnya untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Karena sepanjang Megawati jadi ketua umum partai, terutama pasca reformasi tahun 99 sampai 2024, saya kira Megawati itu sudah menunjukkan sebagai partai politik, sebagai ketua umum yang membawa PDIP sebagai partai politik yang relatif kompetitif. Tahun 99 perolehan pileknya PDIP itu 33%. Setelah itu 2004 memang turun secara signifikan menjadi 14%. Megawati maju Pilpres kalah dari SBY. 2009 Megawati kalah Pilpres tapi suara pileknya naik menjadi 16%. Tapi kita ingat 2014 PDIP rebounds. Tetap ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri dengan membawa Jokowi sebagai presiden, pemenang Pilpres di Republik Indonesia. 2024, 2019 maksud saya, kita juga menyaksikan di bawah Megawati Soekarno Putri, perolehan pileg PDIP juga naik secara signifikan. Dari sebelumnya 2014 itu di kisaran 18, naik menjadi 19,6%. Dan Jokowi terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau kita cacah dan kita iris satu persatu, ketika PDIP di bawah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, sebenarnya tidak ada alasan-alasan apapun secara signifikan untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Itulah yang sepertinya membuat kader-kader PDIP seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul dan elit-elit PDIP yang lain, bahwa Megawati itu bukan hanya sekedar ketua umum partai, tapi adalah seorang ibu yang memang harus diproteksi dan dilindungi marwah dan martabat politiknya dari gangguan-gangguan manapun. Jadi itulah yang sepertinya membuat ada kecenderungan di Kongres PDIP katanya bulan April itu akan kembali memberikan mandat kepada Megawati Soekarno Putri tetap menjadi ketua umum partai PDIP. Itu yang sudah disampaikan oleh Hasto beberapa waktu yang lalu sebagai sebuah bocoran politik di Kongres PDIP yang kesekian kalinya. Rasa-rasanya seluruh kader, seluruh fungsionaris, dan seluruh pengurus partai PDIP ingin terus menjadikan Megawati sebagai ketua umum partai yang tidak tergantikan. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya, satu persatu kita membaca hasil-hasil survei, argumen kenapa seseorang memilih PDIP itu tidak terlepas dari terah politik Soekarno, itu cukup kuat dan cukup signifikan. Di situ juga ada variabel-variabel yang kaitannya dengan Megawati Soekarno Putri. Memang per hari ini PDIP sedang dalam godaan dan bahkan berada dalam satu turbulensi politik yang cukup luar biasa. Di pemilu 2024 kala Pilpres, Pileg menang tapi suaranya turun secara signifikan, dan pada saat yang bersamaan di tahun ini juga kita menyaksikan bagaimana kader-kader PDIP satu persatu kemudian dipanggil berurusan dengan KPK. Ada Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok misalnya dipanggil oleh KPK meski hanya sebatas saksi, kemudian Yasona Lawli juga dipanggil oleh KPK hanya sebatas saksi, tapi kan publik melihat ini semacam ada godaan, ada semacam dalam tanda kutip gitu ya. Bagaimana cobaan-cobaan politik itu silih berganti datang kepada PDIP di akhir, bagaimana mereka itu harus memutuskan berpisah jalan dengan Jokowi dalam konteks kepentingan politik. Tapi di atas segala-galanya, sekalipun misalnya Sekjen PDIP Hasto ditetapkan sebagai tersangka, ada sebagian kadernya juga dipanggil oleh KPK sebagai saksi, soal soliditas kepada Megawati Soekarno Putri, bagaimana sikap tegak lurus, dan kemudian menyatakan Megawati di atas segala-galanya bagi partai, itu tidak ada yang bisa membantah. Oleh karena itu, kalau urusan yang lain di PDIP mungkin kader-kader PDIP itu agak sedikit lunak dan mungkin akan melihat ini sebagai bagian dari dinamika politik. Tapi ketika bicara tentang menggeser, apalagi mengganti
Megawati sebagai ketua umum partai, apalagi ingin mengkudeta PDIP sebagai partai besar, disitulah kemudian bahwa para moncong putih, kader-kader banteng ini siap untuk tempur dan bahkan mereka siap untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi statement-statement cap jempol darah, bagaimana mereka itu tegak lurus bersama Megawati sebagai simbol partai, itu bisa diartikan bagaimana partai ini cukup tegak lurus dan menganggap bahwa PDIP itu ya Megawati dan Megawati itulah ya PDIP. Ini yang kemudian menurut saya per hari ini sulit memang membayangkan ketika ada orang yang mencoba untuk mengaut-aut dan mengobok-obok Megawati, mengobok-obok PDIP, pastinya akan dilawan oleh para banteng yang mereka siap untuk bertempur sampai tuntas. Ini yang saya selalu katakan, PDIP boleh kanan kiri ada kadernya yang dipanggil oleh KPK, boleh misalnya kalah dalam Pilpres, boleh misalnya dalam Pilkada itu dikucilkan, tapi ketika bicara tentang sosok Megawati Soekarno Putri, karena adalah simbol dari PDIP, disitulah kemudian para banteng ini siap untuk selalu melakukan pertempuran-pertempuran politik dengan siapapun dia yang dianggap akan mengganggu dan merongrong stabilitas partai melalui ketua umum mereka yang kemudian diisukan untuk digantikan. Inilah yang kemudian menjadi realitas politik, bahwa apapun judulnya, Megawati itu adalah sosok yang tidak akan pernah tergantikan di PDIP. Lalu apa pertanyaannya? Kalau bicara tentang suksesi kepemimpinan yang ada di PDIP, khususnya ketua umum, saya kira kuncinya cuma satu. Megawati bisa berhenti sebagai ketua umum, itu tentu atas kehendak dirinya sendiri. Siapapun yang berhak untuk menjadikan ketua umum, menjadi ketua umum di PDIP, itu pastinya harus seizin dan harus kehendak Megawati Soekarno Putri. Di luar itu, saya kira upaya-upaya apapun untuk mengganti Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, rasa-rasanya sulit akan terjadi. Pernyataan itu tentu sangat tergambar dari apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Kata Bambang Pacul, ketua umum pastinya mereka itu tegak lurus kepada Megawati Soekarno Putri. Megawati itu bisa diganti atas seizin dan tentu dan atas kemauan Megawati Soekarno Putri yang saat ini selalu kuat menjadi corong penting di partai berlambang banteng ini. Jadi kalau publik bertanya-tanya, kira-kira kapan ketua umum PDIP itu akan berganti dari Megawati entah ke siapa, kuncinya cuma satu, ada di Megawati Soekarno Putri. Bukan di orang-orang yang lain dan bukan dari mereka yang sudah nyata-nyata dianggap dipecat dan outsider. Jikapun ada upaya-upaya untuk mengambil alih PDIP, mengganti Megawati sebagai ketua umum partai dari pihak luar misalnya, tentu itu akan memancing konfrontasi, akan memancing perang politik antara kader-kader PDIP dengan siapapun mereka. Karena sepertinya inilah yang disebut dengan bahwa PDIP itu adalah partai politik yang berbasiskan ideologi, berbasiskan kader yang militan. Jadi kalau kehormatan partai mereka ganggu, kehormatan mereka aut-aut, maka disitulah kemudian akan terjadi perang yang saya kira menjadi signifikan akan dikumandangkan oleh para kader-kader banteng itu. Saya kira di situ.